Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Tolak pemasangan alat pendeteksi kapal, puluhan nelayan di kota Sorong, Papua Barat Daya berunjuk rasa ke kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Polisi meringkus seorang pemuda di kota Jayapura karena menyebarkan konten pornografi anak. Warga Merauke senang, ongkos naik haji turun. Puluhan nelayan di kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada hari Jumat berunjuk rasa ke kantor Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedatangan nelayan untuk memprotes kebijakan kementerian yang mewajibkan nelayan memasang alat pendeteksi kapal perikanan menggunakan satelit untuk memantau pergerakan dan lokasi kapal. Menurut nelayan, biaya pemasangan alat pemantau kapal sangat mahal, yaitu mencapai 15 juta rupiah, dan itu memberatkan nelayan. Nelayan mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan membantu nelayan, bukan malah membebani nelayan. Menolak karena ini tidak ada manfaatnya bagi nelayan, Pak. Dengan adanya pemasangan PMS ini hanya hanya membutuhkan atau mungkin ada bisnis yang diambil untuk memperkaya diri sendiri, tapi ternyata nelayan ini ya tambah hancur. Bukannya aturan tambah ini tambah banyak, ditambah lagi dengan adanya PMS. Saya rasa kalau untuk kayak kemarin-kemarin PNBP oke lah, kita masih mungkin bisa terima karena itu memang ini kan pajak, tapi ini PMS ini kan belum dibebankan pembelian, dibebankan itemnya per tahun. Saya rasa sangat ini sekali ya. Kayak kita kembali ke zaman Belanda lagi, Pak. Zaman penjajahan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka tetap harus tetap diterapkan sama pemerintah. Terus maunya pemerintah ini mau berbisnis dengan masyarakatnya. Kita ini kan hanya nelayan tradisional yang tidak ada sangkut paut dengan adanya pembantuan dari pemerintah, mungkin dikasih bantu jaring ataupun alat pancing, satu pancing pun tidak ada dari pemerintah. Kita mandiri, Pak. Mau dari dari kapalnya, terus alat tangkapnya tidak ada. Jangan jaringnya, pancingnya satu mata pun nggak ada, Pak. Nelayan menambahkan program satelit tidak memberikan manfaat bagi nelayan, melainkan justru menguntungkan para pengusaha untuk memperkaya diri, sementara nelayan kecil semakin terbebani. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan segera menindaklanjuti dan meneruskan aspirasi yang disampaikan nelayan ke pusat. Usai menyerahkan aspirasi, nelayan membubarkan diri dengan tertib. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Direktorat Siber Polda Papua membekuk seorang pria bernama Anto, warga Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Anto ditangkap pada November tahun lalu. Pelaku diringkus polisi karena menyebarkan konten pornografi anak di bawah umur. Direktur Siber Polda Papua, Kombes Samsul Rizal, mengatakan pelaku merekam korban dan menyebarkannya lewat email. Sejauh ini sudah ada 3 korban yang melapor. Simpan di Google Drive, kemudian dia distribusikan ya untuk ke foto dan video. Namun untuk dia melakukannya juga ada ya, kepada anak kecil, sehingga kita kenakan di 3 pasal tadi. Perlindungan anak, undang-undang ITE-nya juga, termasuk pornografinya. Berarti tersangka ini terindikasi ada potensi. Jadi itu kan pasti berhubungan dengan ahlinya nanti secara kejiwaan. Gitu. Jadi yang kami lakukan di sini adalah pengungkapan terhadap undang-undang ITE-nya sendiri, kemudian di situ karena dari rangkaian kejadian dan hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan atau penyidikan,
itu berhubungan dengan perlindungan anak juga, dan juga ada pornografinya, sehingga 3 undang-undang ini kita kenakan kepada yang bersangkutan. Hasil penyidikan ini ada 1 orang pelaku 1, korban anak 3, dan ada juga yang orang dewasa yang diambil fotonya, ya, diambil fotonya, gitu, secara candid. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti laptop dan baju yang digunakan korban. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polisi saat ini memperketat keluar masuk pengunjung yang ingin menjenguk tahanan. Perketatan itu dilakukan setelah 6 tahanan kabur dari sel tahanan Polres Merauke akhir tahun lalu. Setiap barang bawaan diperiksa dengan teliti. Menurut Kasipropam Polres Merauke AKP Irwanto Sawal, lolosnya gergaji ke dalam sel yang kemudian digunakan para tahanan untuk kabur menunjukkan lemahnya pengawasan aparat. Dia pakai sarung untuk dia ikat dia turun, itu termasuk lalai juga karena sarung itu dilarang untuk ada di dalam sel. Nah, ini karena kelalaiannya mereka, akhirnya sarung bisa masuk, gergaji bisa masuk. Cuman gergaji dengan sarung masuk ini pada saat piketnya siapa sampai saat ini mereka belum. Jadi tahanan bawa besuk, orang besuk badan itu ada jam juga. Kemudian masuk itu harus diperiksa. Sampai barang ini masuk berarti ya tidak diperiksa secara mendetail, berarti ini disebut lalai, ya toh. Dan itu bukan setelah terjadi ini, sebelumnya sudah harus seperti itu. Dan ini udah protahap dan mereka udah tahu masing-masing punya tugas. Kira-kira begitu. Tapi dengan pasca kejadian ini Pak, mungkin ada peningkatannya mungkin? Oh ada. Ada. Ya toh. Selain dari itu mungkin kita perbaiki juga di dalam-dalam, ya toh. Lebih perketat lagi. Ya. Hingga kini 6 tahanan Polres Merauke masih buron. Mereka adalah 5 tahanan polisi dan 1 tahanan Kejaksaan Merauke. Mereka berhasil melarikan diri dengan menggergaji tralis besi sel, lalu memanjat dan turun dari tembok dengan menggunakan sarung. Polisi telah menyebar foto tahanan kabur, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polresta Jayapura Kota memberikan kemudahan bagi warga Kota Jayapura untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian. Warga kini bisa mengurus SKCK secara online atau daring melalui aplikasi Polri Super App. Dengan metode ini, pembuatan SKCK lebih mudah, cepat dan praktis, serta menghindari pungli. Menurut Kasat Intelkam, AKP Peter Rumkorem, pembuatan SKCK secara online ini merupakan program dari Mabes Polri. Selain menghindari praktik pungli, layanan SKCK online juga memberikan sejumlah keuntungan lainnya, seperti penghematan waktu dan tanpa mengantre lama. Untuk membantu pelayanan masyarakat, terutama pelayanan SKCK ini mempermudah, sehingga dengan sistem online ini mempermudah masyarakat untuk tidak selalu datang ke kantor polisi, namun dari rumah sudah dapat mengurus SKCK secara online. Selain itu, dia juga masyarakat bisa melakukan pembayaran juga secara online kepada BRI yang dituju. Jadi untuk program ini kami sudah berlanjut, hanya untuk pembayaran kami masih bisa sistem online dan masih bisa sistem manual, artinya secara langsung. Namun ke depan kami berusaha sehingga untuk menghindari pungli dan lain sebagainya, kami akan nanti dari Mabes Polri akan melaksanakan semua dalam bentuk sistem pembayaran online ke bank yang dituju. Setelah mendaftar di aplikasi, warga wajib datang ke kantor polisi untuk merekam data biometrik dan mengambil surat yang sudah jadi. Sebelumnya, warga harus mengantre lama mengisi formulir saat mengurus SKCK. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Program makan bergizi gratis saat ini sedang berjalan di seluruh Indonesia. Program ini menjadi salah satu program utama
pemerintahan Prabowo Gibran dan mendapat dukungan dari masyarakat. Namun, bagi pelaksana program makanan bergizi gratis di Merauke dengan harga 10.000 per porsi masih terbilang mahal. Koordinator lapangan program makan bergizi gratis Merauke, Mayor Khaidir Ilham, mengatakan pentingnya uji coba dilakukan untuk mengetahui porsi makanan yang akan diberikan ke setiap siswa. Untuk indeks 10.000 ya mungkin karena ini sifatnya kita uji coba, mungkin berbeda dengan wilayah ya, seperti wilayah Jawa yang harganya mungkin bisa di bawah Merauke. Ini kita sifatnya uji coba. Dari uji coba ini kita akan evaluasi, kita akan laporkan ke atas, khususnya SPPG akan melaporkan ke Badan Gizi Nasional terkait cukup atau tidak indeks 10.000 ini. Apabila dirasa nanti cukup ya mungkin berjalan, tapi apabila dirasa tidak cukup akan kita laporkan. Ya harapannya indeksnya akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Merauke itu sendiri. Meski baru uji coba, makan bergizi gratis yang dilakukan di satu sekolah sangat membantu anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Siswa berterima kasih ke Presiden dan berharap program makanan bergizi gratis ini terus berlanjut. Enak. Nah, kalau ke sekolah setiap hari itu sebelumnya kau sarapan di rumah kah, makan nasi kah atau tidak? Kadang makan, kadang tidak. Kadang makan, kadang tidak. Kalau kau makan itu sarapan apa yang kau makan di rumah? Kue kah, nasi kah? Nasi saja. Nasi saja. Presiden terima kasih sudah kasih kita makan sehat-sehat dari. Ini bagaimana rasanya? Enak. Enak. Ini lauknya apa saja deh? Coba disebutin apa saja. Ada telur, sayur, dan ikan. Ikan ya. Terima kasih Bapak Prabowo sudah kasih kita makanan sehat. Mudah-mudahan Bapak Prabowo sehat. Terima kasih Bapak Presiden sudah kasih makan. Semoga Bapak Presiden sehat selalu. Hingga saat ini, makan siang bergizi gratis di seluruh sekolah di Papua Selatan belum berjalan karena panitia belum siap. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah secara resmi mengumumkan ongkos naik haji tahun 2025 ini sebesar Rp55.400.000. Besaran ongkos naik haji tahun ini turun dari tahun sebelumnya, Rp56 juta. Keputusan ini tentu disambut sukacita umat Islam di Merauke. Menurut mereka, setiap tahun ongkos naik haji selalu naik sehingga banyak yang membatalkan niat mereka untuk menunaikan ibadah haji karena tidak memiliki uang. Alhamdulillah ini sebuah kabar baik untuk kami umat muslim, artinya sangat membantu para jemaah-jemaah yang sangat merindukan ke Baitullah. Karena memang fenomenanya banyak yang sudah mendaftar, kemudian ketika dipanggil mereka kemudian mengundurkan diri karena tidak cukup uang untuk melengkapi. Jadi alhamdulillah ini kabar baik lagi, kabar baik yang sangat bahagia buat kami, sehingga semangat umat muslim untuk ke Baitullah akan lebih semangat lagi dan tidak terganggu mereka punya niat untuk ke Baitullah. Saya mengapresiasi kebijakan dari Menteri Agama yang baru, yang mana telah berhasil menurunkan atau meringankan pembiayaan haji untuk masyarakat Indonesia. Dan alhamdulillah isu-isu yang beredar selama ini katanya naik, ternyata baru-baru saya dapat informasi ternyata turun. Jadi 55 juta. Lebih sedikit. Ya, kita tentu sangat bersyukur dan terima kasih pemerintah karena dengan turunnya ONH itu akan membuat semangat para jemaah ya. Artinya mereka bagaimana timbul kepercayaan dan keyakinan kepada pemerintah khususnya dari unsur Kemenak atau Menteri Agama. Tentunya sebagai umat Islam kita perlu bersyukur dengan adanya keputusan ini, tetapi diharap tetap bahwa pelayanan tidak berkurang dengan kurangnya dana ini. Terima kasih. Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR 6 Januari lalu telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah tahun 2025. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Mencegah merebaknya paham radikal di kalangan umat Islam di Merauke, Papua Selatan, Majelis Ulama Indonesia akan melaksanakan program sertifikasi bagi penceramah atau dai. Ketua MUI Papua Selatan, Jufri Tamrin, mengatakan pencegahan paham radikal akan terus dilakukan karena sangat berbahaya. Sertifikasi sangat penting karena jika tidak dicegah,
Penceramah paham radikal akan leluasa menghasut umat melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan agama dan hukum. Untuk sertifikasi memang sangat dibutuhkan dan ada beberapa teman-teman yang sudah mendapatkan sertifikasi. Berarti kedepannya itu sangat dibutuhkan supaya bisa masyarakat itu bisa memahami bahwa menyampaikan sesuatu yang memang berdasarkan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang jelas, ini sangat dibutuhkan di masyarakat. Oleh itu mudah-mudahan dengan sertifikasi ini bisa menjadi sarana untuk bisa menjembatani apa yang selama ini masyarakat tidak tahu terkait dengan hal-hal yang paham-paham yang tidak ini. Mudah-mudahan dengan sertifikasi itu bisa menjadi muatan-muatan baru untuk bisa kita kondisikan di tengah kehidupan masyarakat yang beragam ini. Kalau di Papua Selatan sudah ada berapa banyak dai yang dapat sertifikasi? Sudah yang saya dapat informasi sudah ada beberapa orang. Saya belum bisa sebutkan berapa sudah ada alhamdulillah. Program sertifikasi penceramah melibatkan banyak pihak, antara lain Lemhanas, BIP, BNPT hingga Ormas. Program penceramah bersertifikat merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi para penceramah dan menciptakan dakwah yang solutif. Kegiatan standarisasi dai yang dilakukan pihak MUI bertujuan untuk mengembangkan kompetensi para dai atau daiyah sehingga sesuai dengan kebutuhan zaman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Papua Barat resmi menetapkan Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2025-2030. Pleno penetapan berlangsung di Aula Kantor KPU Papua Barat pada hari Sabtu. Ketua KPU Papua Barat Paskali Semunya mengatakan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur setelah KPU menerima surat resmi dari Mahkamah Konstitusi bahwa tidak ada yang menggugat hasil rekapitulasi paslon Mandacan Lakotani. Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat nomor 1 atas nama Saudara Domingus Mandacan MSI dan Saudara Muhammad Lakotani SH MSI dengan perolehan suara sebanyak 269.245 suara sah dengan presentasi 92,88% dari total suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat terpilih periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat tahun 2024. Penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih ini menjadi syarat paslon untuk mengikuti pelantikan yang dijadwalkan akan dilakukan serentak di Istana Presiden awal Maret mendatang. Di Pilkada Papua Barat, pasangan Mandacan Lakotani melawan Kota Kosong. Paslon ini meraih 269.245 suara. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.